Dari video amatir yang direkam warga, dua kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Kota Medan, Sumatera Utara saling serang menggunakan kayu, besi, hingga petasan di Jalan Pelita 1. Polisi bergerak cepat dan menangkap 68 mahasiswa yang terlibat bentrokan dan dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan guna diperiksa. Akibat bentrokan, 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Diduga bentrokan dipicu masalah dalam kampus. Terjadi saling lempar antar mahasiswa sesama mahasiswa dari Universitas Nomensen yang diawali dari permasalahan di dalam kampus yang terjadi beberapa hari yang lalu, kemudian berlanjut di kejadian tadi malam. Kedua belah pihak yang terlibat bentrok sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, jika nantinya terulang, polisi tidak segan untuk mengambil tindakan tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Oknum kepala sekolah di Mesuji, Lampung ditangkap polisi lantaran diduga mencabuli 2 muridnya. Sibuk membuat konten saat mengemudi mobil terjun ke laut di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran terjadi di Komplek Perumahan Pondok Kelapa Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik pada salah satu bagian kamar. Bersama saya, Fazilah Khairnisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Rumah 2 lantai di Jalan Kelapa Kopior 7, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, terbakar pada Sabtu dini hari tadi. Api terlihat berkobar di lantai 1 bagian depan rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Tuh, dari mana yang jelas aja kelihatannya udah nyala aja gitu di dalam. Untuk penghuni sendiri tadi di dalam kan? Nggak ada, kayaknya nggak ada penghuninya. Oh, ditinggal. Kosong. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena rumah dalam kondisi kosong. Api baru dapat dipadamkan kurang dari setengah jam setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berbagai kelompok buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta. Buruh menolak Perpu Cipta Kerja. Buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh se-Jabodetabek dan sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta. Unjuk rasa dipicu karena buruh menilai ketidakberpihakan pemerintah pada buruh yang ada di dalam 9 aspek Perpu Cipta Kerja. Ribuan aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalannya aksi unjuk rasa. Buruh menuntut pemerintah mencabut Perpu tersebut lantaran dinilai inkonstitusional dan merugikan kaum buruh. Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan narkoba jaringan internasional di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Narkoba jenis sabu itu dicampur dengan liquid. Pengungkapan narkoba di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat merupakan hasil investigasi antara Polda Metro Jaya dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dari pengungkapan ini, polisi menetapkan 1 tersangka berinisial MR. Polisi juga menyita barang bukti sabu yang dicampur dengan liquid siap edar. Polisi akan mengembangkan kasus ini dengan memeriksa tersangka MR. Kami melaporkan bahwa kami melakukan joint investigasi dengan
Bea Cukai, yaitu Pak Jaki sebagai kepala P2 di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa barang ini masuk dari Iran, Cina dan Hong Kong. Ya, jalurnya demikian, jalur Iran, Cina dan Hong Kong untuk pembuatan liquid. Ya, pembuatan liquid yang berasal dari sabu-sabu. Dari sabu. Dengan barang sabu, amfetamin, terus ada AMDMA dan alat kimia yang lain, serta alat masaknya, diolah barang ini menjadi liquid. Liquid ini adalah barang yang bisa jual bebas. Dia menggunakan akun Telaga Mina ya, untuk menjual ini. Dan sudah ada barang yang akan dikirim, namun belum sempat. Sementara itu, aktor Revaldo yang ditangkap karena narkoba tetap diproses hukum meski diberikan hak rehabilitasi. Revaldo sudah 3 kali ditangkap terkait kasus narkoba. Aktor Revaldo Vivaldi kembali mengenakan baju tahanan setelah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan keputusan penyidik dan penilaian tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta, Revaldo layak mendapat rehabilitasi. Meski demikian, proses hukum dirinya tetap berjalan. Proses residivisnya 2 kali ya, pernah dilakukan pelanggaran tindak pidana, kemudian proses sidik dan sampai dengan persidangan 2 kali. Kemudian saat ini di tahun 2023 awal itu tetap dilakukan proses penyidikan sama. Nah, terhadap kedua sebelum dilakukannya penangkapan ini belum pernah dilakukan rehab. Memiliki suatu hak untuk diberikannya rehabilitasi. Jadi tidak menghapus pidananya, ya. Jadi jangan sampai terjadi salah tafsir seolah-olah rehab ini menghapuskan, tetapi tidak, proses jalan terus. Berdasarkan hasil tes, Revaldo positif narkoba dan dirinya mengaku menggunakan 4 kali dalam seminggu. Polisi mengamankan barang bukti berupa ganja, pil ekstasi, serta sabu sisa pakai di kediaman Revaldo di apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu, punya masalah mental. Lebih baik ditegur sama abang-abang ini daripada ditegur sama Yang Maha Kuasa. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap bandar ataupun penyuplai narkotika jenis sabu pada Revaldo. Diketahui sebelumnya Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba tahun 2006 dan 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Kepolisian telah memeriksa kejiwaan tersangka penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, kepolisian juga akan menelusuri situs website jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga hingga jutaan dolar. Pemeriksaan terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan seorang bocah masih terus dilakukan. Kedua tersangka sudah dites kejiwaannya. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan. Polisi juga akan menelusuri situs website jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga hingga jutaan dolar yang di-searching melalui Google Internet oleh para pelaku. Penelusuran ini akan dilakukan oleh tim Polrestabes Makassar dan dibantu Polda Sulawesi Selatan. Kejiwaannya sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kita menunggu hasilnya. Hasilnya cepat. Ya. Mudah-mudahan hasilnya cepat. Kalau hasilnya cepat kita dapat, otomatis akan diinginkan. Tetap ya, dari hasil web Google yang di searching itu, yang di Google Yandex. Google Yandex itu berisi jual beli sel organ tubuh manusia dengan harga jutaan dolar. Nah, di situ akan ditelusuri nanti oleh rekan-rekan kita Polrestabes dan di backup oleh Polda. Sebelumnya aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukang berhasil meringkus 2 pelaku yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah seorang pria misterius. 2 pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku berupaya mengirimkan email ke seluruh situs jual beli organ tubuh manusia yang dikunjungi sebelumnya.
Namun tak ada satupun yang membalas email tersebut karena pelaku hendak menjual jenazah korban secara utuh. Polisi memastikan pelaku belum sempat mengambil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia. Akhirnya korban langsung diikat tangannya menggunakan tali rapiah lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Sementara itu, kasus keracunan akibat jajanan Ciki Ngebul kembali memakan korban. Kali ini di Jember, Jawa Timur, Dinas Kesehatan Jember mencatat satu bocah usia 6 tahun keracunan Ciki Ngebul hingga alami mual, nyeri, muntah, dan diare. Kasus keracunan akibat jajanan Ciki Ngebul kembali memakan korban. Kali ini menimpa seorang bocah 6 tahun warga Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Diduga korban mengkonsumsi Ciki Ngebul pada tanggal 30 Desember 2022 silam. Usai konsumsi Ciki Ngebul, ia merasa mual, nyeri, muntah, dan diare. Orang tuanya kemudian memeriksakan ke sebuah rumah sakit swasta di Jember, hingga akhirnya didiagnosis dan dinyatakan mengalami infeksi pada pencernaannya. Hingga kini keadaan bocah berangsur membaik dan hanya membutuhkan pemulihan. Namun pihak rumah sakit memohon media untuk tidak mengambil gambar di rumah sakit demi alasan ketenangan pasien dan privasi. Sebelumnya di Jawa Barat, setelah banyak berjatuhan korban akibat konsumsi jajanan Ciki Ngebul, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan. Selain itu, Dinkes Jabar juga menyebar surat edaran ke Dinkes Kota Kabupaten di Jabar agar tetap waspada dengan kasus Ciki Ngebul. Masuk dalam kedaruratan medis, di mana semua rumah sakit yang ada di Jawa Barat kalau punya kasus yang berhubungan dengan anak-anak yang mengkonsumsi Ciki Ngebul ini dengan gejala mual, muntah, bahkan sampai perforasi lambung, mohon untuk dilaporkan. Dinkes Jabar juga menghimbau agar orang tua mengawasi jajanan anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul agar tidak terjadi keracunan makanan. Pemirsa, petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP di Majalengka, Jawa Barat merazia mainan lato-lato di lingkungan sekolah. Sementara itu, puluhan siswa sekolah dasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara menyembunyikan lato-lato di saku celana mereka agar terhindar razia. Mainan lato-lato saat ini populer di kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Suaranya yang bising serta banyak anak yang berlebihan memainkan lato-lato membuat masyarakat merasa terganggu. Atas alasan tersebut, razia mainan lato-lato pun dilakukan di area sekolah. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri Lewi Kujang di Kecamatan Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat. Petugas gabungan dari unsur TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja satu persatu merazia ruang belajar dengan memeriksa tas anak didik. Razia lato-lato digelar untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan selama belajar mengajar di sekolah. Menanggapi hal demikian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengajak masyarakat, utamanya anak-anak, agar tidak berlebihan dalam memainkan lato-lato. Lato-lato kalau berlebihan, berjam-jam, terus tidak kenal waktu, tidak kenal situasi, masih membahayakan. Jadi jangan disalahkan lato-lato. Yang disalahkan adalah eksesif waktu yang orang Indonesia kebiasaan kalau ada tren, mengeksploitasi, lupa waktu dan sebagainya, lupa sopan santun, lupa situasi. Jadi kalau dirasa mengganggu, harus ada tindakan di wilayah masing-masing. Jadi bisa dikurangi. Kalau di sekolah itu ternyata mengganggu, silakan dilarang. Razia lato-lato juga digelar di sekolah dasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah siswa menghindari razia dengan menyimpan lato-lato di saku celana. Dari hasil razia, puluhan siswa kedapatan membawa lato-lato ke sekolah hingga harus disita karena dikhawatirkan mengganggu konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar. Tim Liputan iNews melaporkan.